Perkembangan penanganan kasus pembubaran aktivitas dan perusakan rumah doa milik Gereja Kristen Setia Indonesia. Kita sudah bersama kuasa hukum korban pembubaran dan perusakan rumah doa di Padang, Degan Yutiasa Fako. Pak Fako, selamat petang, Pak. Selamat petang. Pak Fako, sebelum kita membahas soal proses hukum, saya ingin minta update terbaru terkait dengan kondisi korban saat ini seperti apa, Pak? Ya, perlu saya sampaikan bahwa kondisi korban pada saat ini, bahwa memang ini sebelum kita masuk ke ranah korban, memang ada dua laporan yang harus kita sampaikan. Ya, jadi itu satu, itu pengerusakan dan pengancaman secara bersama-sama, dan kemudian ini terhadap kekerasan terhadap anak. Nah, yang membuat kita sedih ini adalah, ini korbannya ini kan anak-anak. Itu yang satu umur 11 tahun, dan yang satu umur 11 tahun, 13 tahun dan 11 tahun. Jadi harapan kita memang kondisi mereka tadi sebelumnya juga kami dari pihak penasihat hukum korban, ya kami mengucap terima kasih kepada Wapres yang telah mengunjungi anak-anak kita yang mengalami kekerasan pada hari Minggu kemarin ini, korban kekerasan dalam rumah doa. Dan sehingga yang ketika kita baru tadi ke TKP, memang kondisi anak-anak yang dua ini atas nama Oliviani Hulu dan Nurlim memang perlu perawatan secara medis, ya. Dan kemudian ada satu lagi yang baru kita temukan juga tadi waktu kita barusan ke TKP, setelah Pak Wapres juga bertemu dengan anak-anak, orang tuanya menyampaikan ke kita bahwa setelah kejadian ini anaknya ini selalu ngigau tiap malam atau nggak mau, takut melihat banyak orang. Jadi ketika mamanya ini mau melepaskan anak ini, terus harus digendong terus. Jadi sebelumnya anak ini nggak seperti itu. Jadi setelah melihat kejadian yang kemarin ini. Oke, bahwa tadi juga Wapres sudah berkunjung ke sana. Apa yang disampaikan? Khususnya apakah ada pendampingan yang kemudian dilakukan secara langsung, baik itu untuk mengobati luka fisik ataupun psikis yang dihimbau oleh Wapres? Memang kita tadi untuk pendampingan, memang kita nggak bisa masuk, tapi yang didampingin tadi beberapa, pertama orang tua, sebagian orang tua, dan didampingi juga pimpinannya itu Pak Pendeta Daci, ya. Oke. Baik, untuk proses hukum sendiri, Pak Fako, bahwa betul ada 9 orang yang kemudian sudah diperiksa. Sejauh ini update terbaru yang Anda dapatkan dari polisi, sudahkah ada tersangka? Ya, sampai saat ini masih kita koordinasi dengan pihak penyidik, khususnya ini di pihak Polresta Padang, ya. Jadi yang kemarin kita dapat informasi ada 9 orang yang sudah diamankan. Dan update terakhir yang terbaru yang kita dapatkan sedang kita koordinasi. Dan memang ini kami juga mengucap banyak terima kasih kepada Kapolda Sumbar dan Wakapolda Sumbar, dan begitu juga dengan seluruh jajaran, dan terlebih juga kepada Bapak Kapolres yang telah bergerak cepat untuk menangani kasus ini. Jadi mungkin ini yang kalau bisa saya katakan ini yang terakhir kali lah, ya. Baik, jadi kalau Pak, untuk baik, ya. Pak Yutiasa Fako, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Tentu kita berharap bahwa proses hukum terus berlanjut. Terima kasih, Pak. Amin. Terima kasih. Terima kasih.